Mencari ketenangan, ya di Iwex tinggalkan setia band. Ya, Charlie ya. dan kawan-kawan kan, Betul. gitaris dulu beliau. Additional. Iya, cuma nggak mau bahas itunya lah. Tapi Iya, iya, intinya iya. mencari ketenangan tuh ada hubungannya sama apa? Kok tiba-tiba dagang begini? Oh, revenue-nya berapa sih sebulan? Kita kasih solusi. Ternyata ini makanan yang paling banyak dicari penumpang kereta api Indonesia. Mantap. Xiaomi. Ya Allah Akbar. Ya, saya sih melihat bahwa kayaknya semua orang kalau naik kereta kan makanannya beginian. Saya nggak bilang itu kasta tertinggi atau tidak, saya nggak tahu. Udah mulai. Tapi kan bisa jadi, mungkin kalau saya lihat, mungkin menurut saya ya, jangan-jangan ini menjadi kasta tertinggi. Ya, tapi kemarin tuh bilang sebelum apa? Belum setengah perjalanan. Belum setengah perjalanan, misalnya dari Bandung ke Jogja, belum setengah perjalanan, Xiaomi itu udah habis. Dahsyat. Habisnya di mananya? Di perjalanan Di perjalanan. Nggak nih orang apa keretanya nih? Nggak orang apa keretanya? Misalnya orang makannya belum setengah perjalanan habis. Bukan. Stok di Stok di KI-nya. KI-nya. Dahsyat. Jadi Emang KI iya? nyetok berapa ratus pieces misalkan ya, satu rute dari Bandung ke Jogja. Nah, dia baru sampai Garut udah habis. Karena dan ini nggak dijajain di kereta api. Maksudnya nggak dikelilingin. Iya di restoran aja. Di Iya. restorannya tahu. Jadi orang harus datang. Tahu. Saya biasanya ya tanpa mau rasa hormat ya, mungkin saya juga jarang naik kereta. Lebih kepada ya ngapain Jakarta Bali naik kereta kan jauh juga. Jakarta Nggak ada nggak Jakarta Bali juga, gitu ya. Jadi jarang. Pernah sih ke kafe paling beli minum doang. Kalau saya naik kereta pernah. Gitu. Jadi nggak ngeh waktu itu. Nah, begitu tahu tentang di kereta taruh di kafenya langsung habis. Itu dijadiin judul cakep tuh. Tentang iya kan, belum lagi exit dari marketplace ya. Waduh. Emang haram jualan di marketplace. Soalnya narasinya luar biasa loh, lihat deh. Mencari ketenangan, ya di Iwex tinggalkan setia band. Oke. Tuh. Iya. Iya kan? Maksudnya ini kan Ya, Charlie ya. dan kawan-kawan kan. Betul. Ini lagi naik-naik daunnya loh. ST12 dulu apa Setia dulu sih? ST12 dulu. ST12 Setia, gitaris dulu beliau. Coba nggak mau bahas. Additional. Iya, cuma nggak mau bahas itunya lah. Tapi Iya. mencari ketenangan tuh ada hubungannya sama apa? Kok tiba-tiba dagang begini? Oh, revenue-nya berapa sih sebulan? Reviewnya kurang lebih sekitar 200 ribuan. 200 ribu, 300 ribu. 200.000, 300.000 per bulan. Terus Oke. tembus lah sebulan. Untung disensor. Ya alhamdulillah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Masya Allah. taala. Luar Untung biasa. disensor Iya, ya kan. iya. Nah, terus tapi sempat naik banget ya Kang ya. Alhamdulillah. Terus tiba-tiba anjlok. tiba-tiba anak juga sempat. Kita beberapa kali itu ngalamin itu. Dahsyat. Tapi lucunya gini loh. Ketika omsetnya di atas, pas lagi anjlok-anjloknya, Allah uji, nanti ceritain ya kenapa bisa anjlok ya. Ancur-ancuran tinggal berapa? 10%. 10% ya. Dahsyat. Itu kan boncos ya. Lah kalau Iya. gaji operasional aja di atas 10%. Betul. Kita sampai jual rumah, jual kendaraan, sampai pernah juga ke teman pinjam, tapi sesuai dengan akad syaratnya. Nanti dibahas ya kenapa-napanya ya. Siap, Dan insya gimana Allah. cara keluar dari ujian itu ya. Omset segini. Terus tiba-tiba drastis terjun payung jadi segini 10%-nya. Oke. Lah kan kalau omset segini, turunnya segini kan logikanya kan operasionalnya kan di sini dong. Betul. Iya dong. Iya. Ya kalau omset segini kan operasional segini bisnis sehat begitu kan, ada margin, ada profit gitu kan. Omset segini anjlok jadi segini, sementara operasional di sini. Lah terus ini boncosnya siapa yang nanggung? Nah itu. Nanti kita bahas. Oke, insya Allah. Sambil cobain dulu ya. Oke. Penasaran katanya makanan kasta paling tinggi di. Iya. Itu paling best seller itu. Oh ini. Iya. Best Cobain seller. dulu ya. Anda udah duluan. Dia udah habis nih Mas. Kerja. Ada kerjaannya nih orang. Parah. Oke, bismillah. Gimana? Aduh. Saya nggak percaya. Kesan pertamanya gimana? Bentar. Bandung berapa? Bandung Jogja. Setengah perjalanan habis. Sebelum. Masa sih? Sebelum. Begini doang rasanya. Begini.
Ntar saya komentar di akhir video ya. Oke. Jangan tersinggung. Siap. Masa begini doang? Matiin dulu kameranya kalau mau komen. Ada yang ngiler nih. Kabelnya. Sorry. Saya harus objektif. Iya. Dulu sudah habis. Ini mah Bandung, Jakarta, Jogja. Bandung, Jogja, setengah perjalanan. Enggak mungkin. Harusnya 5 menit perjalanan harusnya. Pas satu ya. Mbak Nilam cerita, Mbak Nilam Baba Raffi. Iya, iya. Dia cerita lo panjang lo tentang ini, makanya lu gondang lu pada ngomong. Alhamdulillah disukain sama Deriansa. Luar biasa. Dari- Kita sampai Ngobrol berdua dulu deh. kagum-kagum. Oke, kita kasih Xiaomi. Ya, ya, ya. Luar biasa. Creamy-nya parah ya. Parah banget. Itu. Parah. Pantesan KI nggak bisa berpaling ya. Jadi nanti kalau mau lagi harus naik kain nih, harus naik kereta nih. Oh iya, ternyata banyak ya. Jujur mungkin Iya. bukannya karena saya jarang naik kereta, jadi ternyata ada di situ dan review-review juga saya coba-cobain ngelihat gitu, ngintip di video-videonya. Iya. KAI itu senantiasa minta nambah terus ya. Iya, Stoknya. sampai sekarang sih sebetulnya seperti itu. Kok bisa masuk KI sih? Bisa tembus BUMN tuh kenapa ada orang dalam Ignatius Jonan? Waduh. Ada ordal. Itu susah loh masuk tembus pitching di pakai proposal. Enggak. Ya. Enggak sih. Ya lebih apa ya Enggak, namanya? ordal itu mah. Ya orang dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya emang. Nah, coba ya kita ngobrol deh. Ya, ya, Kang. boleh, boleh, Tanggung tinggal satu lagi. Tapi jujur memang kita masuk KAI ini sama pihak KAI-nya memang di apa namanya diuji dulu sebetulnya. Dikurasi dulu, langsung ke customernya, langsung ke penumpang KAI-nya gitu. Maksudnya? Jadi langsung kan sebetulnya bukan produk kami aja, ada juga produk yang lain. Nah, di produk yang lain, alhamdulillah setelah berapa lama mungkin ini informasi dari KAI-nya ya, dari pihak KAI-nya. Jadi memang yang terpilih memang Xiaomi ini. Oh, jadi produk yang lainnya juga ternyata jelek. Ya. Saya nggak bilang jelek ya. Oh, enggak. Makanya saya nanya. Nggak dipilih. Oh, nggak dipilih. Nggak Belum, dipilih. mungkin ini karena ya pertolongan Allah juga. Alhamdulillah rezekinya mungkin ada di kita. Insya Allah mungkin produk yang kemarin itu mungkin ada rezekinya di tempat yang lain juga mungkin gitu. Masya sebenarnya. Allah. Emang saya suka bahasa diplomatisnya. Emang saya coba giring opini jelek nggak mau jawab lagi. Bener, bagus, bener. Itu creamy-nya parah banget ya. Masya Allah. Kita awalnya sih sebetulnya dari Daup Bandung sih sebetulnya. Ini cerita aja mungkin saya tidak akan melupakan memang pihak-pihak KAI yang memang dari Bandung, Daup Bandung itu awalnya dari situ dan alhamdulillah kita masuk ke akhirnya ke pusat. Semua rute KAI, berarti ya. KAI pusat gitu. Oke. Dan kita bahas sih detailnya ya, karena lagi naik-naiknya, anjlok, udah tahu di bawah 10% sisa omsetnya, revenue-nya malah cabut dari marketplace. Itu nggak masuk akal sih, Kang. Maksudnya udah lagi parah, bener kan? Ya, anjlok dulu. Oh. Ya, betul. Naik lagi. Sekarang lagi di top-topnya, lagi viralnya di Twitter viral, di Instagram, di TikTok dibahas sama bahkan banyak sekali influencer yang nggak pernah kita Bayar. Iya, nggak pernah kita bayar, dia nge-review sendiri. Iya, cuma kan di marketplace itu kan pasti ada biaya, ada cost, ya kan? Betul. Untuk mendapatkan penjualan di marketplace itu kan anggaplah 100%. Oke. 100% itu kan banyak jalurnya. Banyak distribusi pemasarannya, banyak distribution channel dan seterusnya. Contoh misalnya, omset yang ada hanya di marketplace-nya aja nih, biaya yang dikeluarkan untuk bawa kendaraannya pakai apa untuk dapetin itu. Nah, saya mau tebak nih, misalnya anggaplah pakai ads hanya untuk dari marketplace aja ya. Berapa persennya berkontribusi untuk ngasilin total revenue hanya dari marketplace-nya? Untuk ads ke marketplace gitu iya. ya. Ya Berapa? kurang lebih sekitar 40% ya. Oke, 40% tuh. Masih ada 60% lainnya. Ini untuk biaya lo ya. Iya, iya.
40% untuk mengakuisisi konsumen yang ada di marketplace. Iya. Ya, oke, lewat ads, call to action-nya ke sana, belinya Iya. lewat apa? Shopee, Tokopedia, bla 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 itu. Hmm. Sisanya apalagi dari KOL. KOL. Ya, KOL juga kita kurang lebih sekitar 30-35% lah. Anggaplah Untuk 30%. 30, ya. 30%. Tuh, ada biaya lagi. Mm-mm. Ini ada ad spend, ya kan, budget ads-nya, Iya. bayar lagi konten kreator atau KOL-nya, KOL-nya. endorse-nya. Ha-ha. 70%. Gede juga ya. Sisanya Organik. 30% organik. Organik. Itu kan juga ada cost juga, ada biaya juga, bayar gaji karyawan Iya. Iya. yang pada ngonten tiap hari, Iya. berapa orang? Ada sekitar 15 orang yang ngurusin marketplace-nya. Itu kan dahsyat 15. Iya. Ini 100 orang itu 100 orang 100% ini kan banyak elemennya. Kok bisa-bisanya biaya yang dikeluarkan itu udah besar? Mm-mm. Kirain satu elemen doang gitu Iya. loh. Oh, dari marketplace cuma kita pakai budget ads doang kok, sisanya enggak ini. Ini enggak loh, banyak loh untuk cost per akuisisi buat ngambil konsumen. Tuh tiba-tiba ditendang. Haramnya di mana? Padahal dia nggak ngomong haram ya. Padahal dia cuma bilang kayak, gue mau cabut aja, kenapa sih lu udah ngatur-ngatur gitu ya. Emang fikih muamalah yang mana menyebutkan marketplace itu haram dagang di situ? Oke, sebelum nyampe ke Ya, fikih sana, kami ya di Xiaomi ini mengusung konsep halal integrity. Halal integrity ini halal dari hulu ke hilir. Nah, ini kita pegang teguh nih komitmennya. Nah, karena apa? Kenapa? Karena saat ini ya umat muslim, mohon maaf nih, umat muslim saat ini banyak yang fokusnya itu hanya ke halal produk. Halal zat. Oh, secara zat halal. Zat halal, Wih. produk halal. Oke. Tapi jarang sekali kaum muslimin ini fokus ke halal transaksi, ke halal akad. Oke. Ya, nah ini justru ini tuh jauh lebih berat daripada halal zat. Kenapa? Kalau kita ngomongin soal halal zat ya, halal zat itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini itu betul-betul bisa dinikmati untuk kita semua. Iya. Al-Baqarah 29 posisi sebelah kanan paling bawah. Wah, Masya Allah, detail banget ya. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah. Ya. Iya. Apa? Allah Ya. berfirman seperti apa? Ya kan, ya nanti dicek ya. Udah Intinya- posisi. Enggak, intinya Udah kan posisi nggak bisa dijelasin. enggak, ya Allah tuh kan udah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kita nikmati. Berarti apa? Hukum asal benda dan zat yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini halal sebetulnya. Yang diharamkan itu cuma sedikit. Ya kan di Al-Maidah ayat 3 itu ya, darah, daging babi yang tidak dipotong dan segala macamnya itu cuma sedikit. Justru lebih banyak yang halalnya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu risau. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ini diproses atau ditransaksikan. Misalnya ini ya, ini air mineral ini adalah halal kan secara zat. Tapi ini kepunyaan siapa? Untuk bisa kita minum, untuk bisa kita miliki, untuk bisa kita gunakan, ini kan kita harus betul-betul muamalahnya ini diperhatikan. Ya kan? Tidak bisa kita sembarangan ambil minum terus kita minum. Ini punya siapa? Nah, ini halal prosesnya ini yang kita harap. Nah, ini yang jadi concernnya Xiaomi, bahwa kita ini mengusung halal integrity mulai dari akad kerjasama, akad syirkahnya, permodalan sudah tidak pakai lembaga ribawi gitu ya. Akad dengan karyawan. Akad dengan karyawan. Akad dengan suppliernya, akad dengan Distribusi, channelnya gitu. Semuanya kita, makanya untuk demi keseriusan kita juga meng-hire seorang konsultan gitu ya di khusus tentang Dewan Syariah. Oh. Iya, jadi kita hire ulama ustadz yang betul-betul paham fikih muamalah. Nah, ini ketika ustadz itu menjelaskan kepada kami ya di perusahaan tentang fikih muamalah dan segala macamnya, ternyata halal proses ini justru jauh lebih berat konsekuensinya karena ngomongin sah batal. Kalau sah, alhamdulillah semua turunannya sah. Dan kalau atasnya batal, turunannya jadi batal. Misalnya kalau perusahaan ini akadnya batil ya di awal, kerjasamanya bukan sesuai dengan syariah, akhirnya ngangkat karyawan jadi haram, gaji karyawan jadi haram, penghasilannya jadi haram. Maka itu jadi concernnya kita gitu. Ya, sesimpel misalnya ada satu perusahaan yang memang dia itu ribawi atau mungkin haram gitu ya. Iya. Transaksinya ya mohon maaf nih tanpa mengurangi rasa hormat. Orang yang kerja meskipun dia hanya OB-nya atau
Iya. Penjaganya pun juga kalau memang ternyata misalnya dia ini pekerjaannya disengaja haram Iya, atau iya, apapun iya. lah bentuknya lah ya. Aha. Mungkin dunia malam yang isinya negatif, Iya. mungkin perdagangan narkoba dan Iya. seterusnya. Lu kerja di satpamnya aja situ udah haram. Ya kan poinnya Iya, itu kan. betul. Nah, cuma memang nanti kita bahas satu persatu gini. Baik, baik. Sebelum detail ke sana, tapi penasaran dari Xiaomi ngebangun sih sebetulnya. Ah. Biar ngobrolnya runut. Iya, Gak betul, apa-apa betul. teman-teman udah dapat highlight deh obrolan Iya. kita ini seperti apa sih nih Iya. gitu ya. Bagus. Ya, nanti teman-teman simak aja pastikan nonton sampai akhir gitu. Berarti berdirinya nih dari istri Kang Yadi ya? Iya, awalnya yang pertama usahanya memang istri saya dulu. Oke. Ya, Kang Yadi betul kan nih? betul. Nggak lupa gue. Oke, terus. Ayo dimakan dulu. Ya, iya, benar. Tahu aja nih. Kita ngomong dia makan ya. Iya, iya. Ya, jadi Tawa nih, saya iya. emang doyan gitu ya. Kira aja kan. kalau saya sih gabungnya sama di usaha ini, di perusahaan ini tahun 2017 sih, Bang Dery. Jadi memang dulu istri saya sih yang mulai awalnya itu bilang, "Pak, mungkin apa yang selama ini Bapak kan saya dulu kerja ya. Jadi saya dulu kerja juga. Apa yang mungkin yang Papa dapatkan ini mungkin belum berkah." Nah itu mungkin yang mulai pukulan pertama itu. Jadi mulai saya merasa ya nggak pugu gitu ya, gelisah. Pugu sih. Apa ya nggak tentu, jelas. nggak jelas gitu ya. Oh, Di pikiran saya itu nggak jelas gitu, gelisah, iya. langsung down karena langsung dibilang seperti itu ya dulu. Ya apa yang saya dapatkan selama ini berarti terasa sia-sia gitu kalau misalkan istri Wow. udah bilang seperti itu ya, Iya. Bang Der, misalkan belum berkah. Jadi apa yang Apalagi yang- buat anak, buat Iya, istri buat yang anak istri. menjadi darah daging Nah, ya itu. pendapatannya. ya. Iya. Apa yang saya perjuangkan akhirnya kan dia merasa sia-sia. Nah, tapi setelah itu kan saya berpikir, saya mulai risau gitu, apa yang saya lakukan ini apakah betul emang benar atau Oke. salah ya? Saya nggak tahu. Dari situ mulai pengen mencari gitu kan, pastiannya gitu ya, gitu Oke, ya. terus? Nah gitu. Ya setelah itu ya istri saya yang mengajak saya ke kajian komunitas Masya Allah. untuk mencari ilmu tersebut ya. Akhirnya saya mendapat pemahaman di situ, mulainya dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup gitu kan ya. Terus setelah itu kita mau kemana, nah itu baru terpikirkan di situ. Yang selama ini saya ya begitu saja hidup ya. Jadi yang dirasa dulu mempunyai penghasilan, Besar lagi ya. bisa Banyak lah ya. bisa punya penghasilan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi tetap kalau misalnya rumah dan kendaraan itu masih nyicil. Nah itu tetap di situ. Pakai apa? Kendalanya di situ. Leasing. Iya seperti itulah. Kalau dulu kan Wah, riba. iya 4 masih orang tuh kena hukuman masih ada tuh. di situ. Hmm. Dulu kan, nah di situ mungkin merasa akhirnya mungkin ketidakberkahannya mungkin di situ ya. Yang dulu di rumah tangga itu tidak ada diskusi terkait dengan bagaimana visi hidup, visi ke depan itu seperti apa umat muslim itu ya, sebagai umat muslim. Jadi yang dipikirkannya ya hanya sebatas dunia saja, mungkin bisa membayar cicilan, sudah dirasa aman itu, padahal sebetulnya kan masih ada juga kendala, telat bayar juga tetap saja. Oke. Cuma gini Kang, Ya, ya. yang buat akhirnya menyimpulkan, berasumsi bahwa ini nggak berkah, itu di mana poinnya? Maksudnya gini, maaf, Ya. biasanya kan manusia kan dikasih semacam istidraj. Oke. Itu buktinya dia nggak sholat nggak apa-apa, kaya aja tuh. Iya. Buktinya gue oke lah kata ceramah Ustadz, oh ini riba, ini haram, Iya. ini begini akan menjadi segumpal daging nanti di anakmu, di istrimu gitu Iya. kan, dari Iya. perbuatan yang haram yang kita lakukan gitu kan, pekerjaannya apa segala macamnya. Tapi buktinya aman-aman aja kita. Nah, maksudnya isi deras yang di situ kan sangat melekat dengan fitrah manusia. Iya. Nah, artinya yang saya bingungkan adalah asumsi dari mana ketika ini tuh nggak berkah. Apakah misal Iya. ada ujian kah? Iya.
Iya. merasakan bahwa Iya. ternyata ini adalah duit haram, akhirnya bener tuh anak gue sakit-sakitan. Iya, Di rumah panas, ya kan Oke. suami istri berantem nggak karu-karuan, nggak pernah berhenti. Nggak harmonis. Nah, iya. Apa ya? Akhirnya, triggernya. Iya, karena hampa aja, tidak ada Kebahagiaan. tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan di situ. Meskipun ya tadi itu ya, Duit meskipun ada. kebutuhan cukup gitu kan. Tapi kan saya sama istri itu malah jarang ketemu juga di satu rumah, tapi jarang ketemu juga. Kok bisa? Ya karena kan saya pulang pagi, misalkan siangnya Oh, Berangkat tidur. pagi. Oh, siang tidur. pergi pagi pulang pagi. Sebenarnya Anda Jadi- di Setia apa di Armada sih? Ya intinya iya. mungkin tidak ada ketenangan, tujuan hidupnya nggak jelas gitu. Setelah itu kan dan sebetulnya selalu merasa tidak cukup juga, apa yang didapatkan saat itu, merasa tetap saja tidak cukup. Jadi merasa Haus terus kekurangan, ya, haus terus. merasa terus kekurangan, merasa terus memang hubungannya mungkin ada kurang harmonis dari sisi tadi itu, karena tidak ada diskusi, tidak ada Oh, iya. yang sebenarnya seperti apa sih berumah tangga itu, punya anak itu seperti apa, tujuan anak nanti ke depan seperti apa, kita tidak ada diskusi, ya mengalir segitu aja, mengalir seperti itu aja ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Mungkin akhirnya istri saya ya di situ mungkin belum berkahnya di situ mungkin. Oke, dan itu waktunya sama. Ketika berita ini muncul kan tulisannya kan Dian Ariyanti, istri kan. Iya. Nah, sosok gigih di balik kesuksesan bisnis cemilan. Betul. Maksudnya istri bikin cemilan itu setelah memang Kang Yadi udah memutuskan untuk hijrah, Oke. atau memang istri udah pasang sabuk pengaman nih. Ini kayaknya nih laki gue nih nggak bener nih kerjanya nih, gitu kan? Iya, iya. Pergi pagi pulang pagi nggak jelas nih, malah lalai dari Al-Quran nih misalnya, Oke. ya kan dengerin. Ya itu apalah. ada cerita juga tentang Al-Qur'an. Saya setiap pergi saya sering keluar itu saya dibekalin Al-Qur'an sama istri. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya Al-Qur'an itu masih utuh sampai itu. Jadi belum enggak saya buka-buka. Oh, iya. Oh, Enggak saya baca-baca. oh, maksudnya gue mikir Utuh gimana? Kenapa kena tsunami kemarin Anda? Kok masih utuh? Nah itu jadi permasalahan juga. Oh. Nah itu seperti itulah. Jadi memang mungkin istri saya sudah melihat dari saya kurangnya beribadah, mungkin kurangnya dan lain sebagainya lah mungkin. Nah sebetulnya bisnisnya udah berjalan di istri saya, tapi memang baru merintis dan saya pun sebetulnya support untuk bisnis istri saya tersebut ya. Karena istri saya memang hijrah duluan gitu, hijrah duluan. Nah baru saya setelah itu ya dipahamkan oleh istri lah, maksudnya dipahamkan dari sisi ya tadi itu secara kehidupan kita mungkin ada yang belum belum benar lah gitu misalkan. Oh, oke. Dan itu belum ada Xiaomi dong? belum ada Xiaomi, Itu kalau di berita berarti yang masih cemilan. masih cemilan ya. Oh, Ya, masih tapi cemilan. istri udah buat cemilan dulu. Ya. Tapi sementara Kang Yadi sempat waktu ngeband itu, Ya. jadi dua-dua jalan. Jalan, Cemilannya jalan. masih- Oh, bagus penjualan cemilannya. Ya baru merintis. Oke. Sebetulnya ada peluang Naik. bagus ya. Sebenarnya ada peluang naik karena dulu udah langsung online gitu. Yang dimana dulu kan orang masih belum ini ya, belum ke online gitu. Istri saya udah mulai online lewat BBM ya kalau nggak salah dulu. Iya, BBM, iya, Facebook betul. baru mulai itu. Nah istri saya udah mulai di situ. Dan alhamdulillah bagus dan memang secara operasionalnya memang belum ada yang memperhatikan terkait dengan ya tadi itu secara kualitasnya lah gitu, belum ada yang konsen di situ. Makanya mungkin istri saya pengen menarik saya di wilayah situ, di wilayah operasional ya. Ya, Biar Kang Yadi resign, Iya, hijrah. sebetulnya Pinter seperti juga itu. nih. Teh Dewi, siapa tadi Teh Dewi ya? Dian. Teh Dian, maaf. ya. Oh, pinter juga ya. Tapi poin utamanya bukan di situ sih. Sebetulnya poin utamanya adalah kita pengen lebih taat aja sama Allah gitu kan. Terkait dengan bisnis ya mulai dari awal kita niatkan bisnis ini untuk betul-betul ibadah kepada Allah. Masya Bagaimana caranya kita
mendapatkan pertolongan Allah. Setiap bisnisnya seperti setiap apa yang kita lakukan itu seperti itu. Jadi poin utamanya lebih ke situ sih, lebih ke pertolongan Allahnya. Jadi tidak serta-merta hanya cuan yang dipikirkan gitu ya. Betul. Tapi gimana caranya kita bisnis ya ini ibadah gitu. Betul. Kalau bahasanya kami ini adalah bisnis itu bukan ngomongin untung dan rugi, Untung dan rugi, betul. tapi ngomongin surga dan neraka. Masya Allah. Lebih ke arah sana sih sebetulnya. Udah begini gue demen nih pengusaha muslim begini nih, nggak Iya. cuma ngejar, terus juga benar. Benar. Allah buktikan dengan berbahaya nih emang nih. Kriminya luar biasa loh. Iya, iya. Ini udah habis lagi nih, yang soto kari ya. Iya. Iya. Tapi kayaknya saya takutnya nggak objektif gitu loh, cuma 2 doang, maksudnya kayak rasanya itu doang, cobain yang lain dong Der, gitu kan, takutnya kan ngeliatin gitu kan. Udah tolong bikinin lagi satu. Jangan yang sama. Enggak buat nge-review bro. Iya, Justru iya. kan kalau misalnya ada Mau ini? kesalahan, udah dingin nggak? Udah dingin ini, Jangan udah punya dia bikin. juga, jangan nggak boleh ngambil. Males banget sih Dim bikin-bikinin Dim. Ya, jadi maksudnya kan biar Iya, benar. takutnya kan, Oke. oh cuma 2 doang nih. Betul. Subjektif. Iya. Ya, biar tahu. Biar ada kalau ada kritik dan saran. Betul. Ini nih lagi-lagi tadi saya orang luar yang masuk ke Xiaomi ini merasakan pertolongan Allah tuh benar-benar kayak hadir banget. Baik bagi Xiaomi ataupun untuk diri saya sendiri sebagai orang yang gabung ke Xiaomi gitu Oh, ya. emang sebelumnya di mana? Oh, sebelumnya di Jogja saya. Oh, Jogja. Tapi di FNB juga. Bukan, jauh malah Nah, nggak ada terus sama sekali. Di sini? Ini sebagai di brand relations manajernya aja. Oke, oke. Di situ. Apa yang dirasakan ketika memang betul-betul Xiaomi ini berjalan insya Allah berdasarkan sesuai dengan syariat gitu cara Nah, muamalah. itu ngeri banget. Apa tuh? Boleh tahu nggak? Sampai akhirnya nanti cerita ya. Iya. Ini sampai bukti sini. konkret bahwa ternyata dengan insya Allah komitnya dari awal tuh nggak cuma sekedar cuan semata. Iya. Allah mudahkan dari revenue setahunnya, Benar. per bulannya, Iya. ratusan ribu pieces setiap bulannya, dipercaya sama BUMN, sampai ke Bapak Menteri Sandiaga Uno loh. Betul. Masuk juga di channel beliau kan, berarti di Iya. acara TV TV-nya show-nya beliau ya. beliau. betul. Di salah Acara satu TV. stasiun televisi ya. Iya. Tuh, ada ntar teman-teman nonton aja deh kunjungan Sandiaga Uno ke tempat produksi Xiaomi. nggak sembarangan loh. Gimana ceritanya? Iya, saya ketemu sama Pak Yadi di Jogja dan Bodian gitu. Ketemu terus ngobrolin tentang Xiaomi, visi misinya Xiaomi itu seperti apa, dan tujuannya tadi adalah bahwa kita ini ngadirin bikin Xiaomi untuk membumikan agama Allah Subhanahu wa taala lewat bisnis. Jadi Xiaomi pengen jadi pioner orang atau perusahaan yang ngonsep akad halal akad dari hulu ke hilir. Itu luar biasa banget. Jadi visinya tidak hanya sekedar untuk memperkaya diri sendiri aja. Tidak hanya untuk memperkaya Pak Yadi. Karena sebelumnya kan udah lumayan gitu kan. Betul kan? Nah, dengan itu keren ini, dan kemudian ngejelasin ceritanya gini prospeknya seperti ini. Saya bilang ini bisa kayak perusahaan besar banget ya. Kalau ya kayak perusahaan cup instan itulah ya. Tahu. Ya, cup instan. Kayaknya bakal sejajar sama itu. Dan pas saya pengen memastikan bahwa saya harus bisa bertumbuh bareng Xiaomi. Nanti sampai di atas gitu. Kemudian ketika saya berkunjung ke mana? Ke gudangnya ya, gudang marketplace. Jadi gudang marketplace itu ada 3. Gudangnya khusus untuk marketplace doang. Iya, ada Oh, ya? 3. Saya waktu itu berkunjung ke sana. Terus ngelihat Pak Yadi, wah ini nih marketplace doang nih. Ini marketplace apa? Oren. Ini Hijau. hijau. Nah, Paling banyak kayak di mana, Kang? Paling banyak penjualan deh. di- Sebelum nanti cerita kenapa Iya, exit ya. Iya, di Oren. Dan Bang Dery, saya Iya. cerita dikit Pak Yadi ya. Bahwa ketika kita ambil keputusan exit dari marketplace ini, Oke. Gimana? seolah-olah ya nilai omset tuh jadi kayak turun kan, betul ya, memang drastis. Bahkan yang tadi karyawan-karyawan yang ngurusin ini juga terproduksi itu sampai dirumahkan karena tidak ada kerjaan kan ya. Tapi Pak Yadi berkomitmen, Budian berkomitmen, kamu nggak masuk kerja tetap dibayar 100%, tidak dipotong sama sekali. Itu kan perusahaan yang sangat luar biasa bagi saya. Itu inspirasi banget buat saya. Oke, kalau dibalik tapi dia kan nggak ngasih manfaat buat ke kita. Nah, Itu kan sedekah. ya akhirnya manfaatnya itu kan di rolling ya, seminggu masuk seminggu enggak, ya, seminggu masuk seminggu enggak. Nah meskipun kamu masuknya seminggu, tapi kita bayar gaji sebulan seperti yang kayak kemarin. Akhirnya berakad ulang, reakad. Oh, akadnya Iya, diulang, akadnya bukan dirubah di tengah-tengah akad, Iya. tapi disepakati, dimusyawarahkan. Meskipun kamu kerjanya sebulan ini cuma 2 minggu misalnya atau seminggu, tapi gajimu tetap 1 bulan seperti kemarin. Gimana? Sepakat ya udah Masya jalan. Allah.
Keren. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, nilai-nilai yang tidak ternilai, nilai-nilai yang tidak ternilai, yaitu dihadirkan orang-orang baik ke Xiaomi datang. Oh, karena kita Dan itu tidak ternilai. mengamalkan ketika kita bertakwa dengan semaksimal mungkin, Allah akan Quran surat apa, Bang? atau ayat 2 sampai 4 ya. Sebelah mana? Enggak. Detail banget ya. Nah, itu betul-betul ayat dari Allah atau janji dari Allah tuh benar-benar hadir kepada Xiaomi. Ini yang saya rasain pribadi sebagai brand relationship manager ini, ketemu banyak orang-orang yang luar biasa. Bang Dery salah satunya sekarang tiba-tiba nge-DM kita. Iya kan? Ini kan rezeki. Ini tidak ternilai. Betul kan? Kalau mau podcast di sini gimana? 100 juta. Nah, itu kan. Ini saya buka card saya aja. Udah pada tahu juga kok. Nah, Iya, itu. iya. Tapi tiba-tiba kita diundang. Itu salah satunya. Kemudian ada Positivers, Kang Abai, tukang bikin film. Tukang bikin film. Ada. Iya, masuk hadir ke kita, mau bantu ke kita untuk mensupport bikin nanti bikin gebrakan, hadir datang ke sana. Ada juga siapa? Para influencer itu hadir datangnya. Datang tanpa mau dibayar ada. Ada. Wow. Gitu. Padahal followersnya jutaan. Influencer dakwah itu pada datang. Kemudian ada ulama kiai dari Pontianak tuh, Kapal Munzalan, Kiai Lukmanul Hakim nge-WA mau bantu apa, Kiai N yang punya sidak mau bantu apa, Kang Dery, terus Kang Abai, Kang Randy Saputra, wow, ustadz hadir semua. Masya Allah, ini tidak pernah kita rencanain dan ini justru kalau 40% omset itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hadirnya orang-orang soleh, hadirnya orang-orang baik yang mau menyebarkan visi misi Xiaomi, yaitu membumikan agama Allah. Masya Allah. Memang tujuannya di situ kita. Iya. Kita pengen lebih banyak menghadirkan orang-orang yang memang bisa memberikan manfaat kebaikan untuk umat, lebih ke arah sana sih memang tujuan kita juga. Allah barik. Berarti gini, Kang, ketika kita tahu tentang adanya perubahan dari Xiaomi keluar dari marketplace, sekarang kita bahas teknisnya. Oke. Berarti ada penurunan nggak? Tadinya begitu ada marketplace di jelas. Penurunannya berapa misalnya? Ya tadi 40%. 40%. Jegrek, turun 40%. Tapi kita lihat returnnya. Ada plannya atau enggak kan? Iya, poinnya kan itu kan. Iya. Returnnya atau ROI-nya lah atau apapun itulah ya, yang betul-betul Allah menuntaskan janjinya lah. Betul. Karena kan ketika meninggalkan suatu karena Allah kan, Allah akan ganti yang luar biasa kan. Itu. Nah, meskipun lihat dari niat hati kita, Betul. bener nggak kita berjalan sebaik-baiknya manusia itu ya diciptakan ya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, kan itu poinnya. Nah, begitu tahunya begitu, set, oke cabut. Nah, titik terang udah mulai kebuka ya. Iya. Meskipun memang secara nggak langsung 40%-nya belum balik secara utuh, secara nominal loh ya. Iya, secara Belum. belum. Nah, tapi titik terangnya betul-betul Allah mudahkan sekali. Iya, karena kita ini lagi bikin warung sendiri ya, web store sendiri ya jadinya. Untuk mengalihkan dari marketplace ke warung kita sendiri langsung online. Pakai website. Dan experience-nya kita usahakan semirip mungkin gitu. Maksudnya dengan pemilihan menunya, gratis ongkirnya, langsung pemilihan payment gateway dan juga pemilihan ongkir kurir ekspedisinya, kupon voucher kita kasih semua. Kita buat experience yang luar biasa. Mungkin ya benefitnya ada. Nah, benefitnya itu untuk di warung sendiri. Oke. Ini sama kita bahas. Tapi di warung itu kan beda nih trafficnya. Beda nih orang-orang yang memang distribution channel marketplace sama warung sendiri atau website sendiri. Ini kan beda. Kalau di sana kan memang ada penghuninya. Betul. Nggak menutup kemungkinan kena algoritmanya. Nah, kalau di sini kan berarti bukan malah jadi cost-nya jadi lebih tinggi kalau kita harus bayar SEO, SEM. Tapi ada kelebihan lain, Bang. Apa tuh? Kalau di marketplace. Sebut aja Shopee, Tokopedia. Kalau di marketplace, itu yang pertama kalau kita ngomongin soal kedaulatan ekonomi, Masya Allah. Pertama di sana banyak nih kata data, nanti dicari kata data itu sekian puluh % UMKM yang jualan di marketplace mengeluhkan dengan potongannya yang makin tinggi, makin naik. Sekarang? Kalau untuk makanan itu di 6% ya? 6% ya. 6%? Iya. Saya pernah 4-5 waktu itu, udah naik lagi. Iya. Dan yang lain lebih tinggi lagi kan katanya. Nah, itu yang pertama, Bang. Yang kedua, kita tidak bisa mengolah data karena disembunyikan. Oh, data di sana ya, bukannya report. Oh, tapi baru report aja jadi Excel, jadi tabel-tabel itu.
Saya nggak tahu, saya nggak bukan pelaku Iya, marketplace. di hidden kan. Nomor WA itu kan di hidden. Kalaupun kita mau minta itu harus mengajukan prosedur yang luar Data biasa. punya dia ya. Nah itu. Akhirnya kita tidak bisa ngolah apa kemauan konsumen, apa kita mau bikin event gitu ya. Oke. Akhirnya program-program CRM kita akhirnya ya tidak punya data, ya akhirnya kalau misalnya kita alihkan ke website, data masuk ke kita semua, kita bisa tahu, bisa kita engage banget dengan si konsumen, maunya konsumen apa bisa kita ngobrol, kita CRM. hadirkan, iya. FGD dan segala, kita bikin event, jalan-jalan bareng, naik kereta makan Xiaomi kan bisa. Oh, Gitu. Itu sih yang plan-plannya dari selain dari sisi akad. Ternyata duniawinya pun juga bermasalah lah. Iya. Untuk dari sisinya Xiaomi gitu ya. Betul. Kan banyak tuh para mentor-mentor bisnis juga beberapa yang teriak-teriak, udah nggak usah pakai marketplace karena tadi kan ada tuh dulu ya marketplace yang jadi dia tahu behaviornya konsumen tuh seperti apa, datanya seperti apa, dia bikin produk sendiri. Tahu. Iya, akhirnya matiin UMKM yang lainnya. Iya, ujung-ujungnya juga kita kena dampaknya juga sebetulnya. Iya, itu. Tapi Pun kalau ya apa? Gimana? Sorry. ya, tapi kalau kita mah landasan pilih exit dari marketplace-nya atas dasar ketaatan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Bukan hanya, dan kita tidak anti marketplace gitu ya. Oke. Nanti- Ya pilihan aja. Bisa judul lah. Ternyata marketplace Xiaomi. warna ini. Xiaomi anti marketplace. Ya. Enggak, kita tetap melakukan mediasi Bang ke marketplace. Kita bahkan sampai ngobrol meeting gitu sama headnya di marketplace tersebut untuk bisa ngerubah akad. Oke. Kalau mau akad ijaroh ya sesuai dengan akad ijaroh aja gitu ya. Fix rate per bulan berapa misalnya, atau per minggu berapa. Meskipun ada penjualan ataupun tidak, kita tetap bayar sesuai dengan akad ijarohnya. Harusnya kan begitu. Ketika Iya. kita sewa toko, Ya. ada laku atau tidak, kita kan tetap harus bayar sewa. Iya. Kan? Nah itu yang sedang kita ajuin ke marketplace. Kita mediasi ke sana. Kalau mereka bisa mengakomodir akad yang sesuai dengan syariah, kita jualan lagi di sana. Wah, ya. Banyak sih ini pukulan berat sebenarnya sih buat marketplace. Teman-teman gue juga punya baju muslimah. Ya ada lah, nggak usah sebutin nama brandnya. Dia sampai dieksklusifan sama yang tadinya mungkin kita kenalnya oranye sama hijau ya. Ini sama biru nih. Oh iya. Ya udah gue beli putus deh 5 miliar. Ya. Untuk project yang artikel terbaru dulu gitu ya. Sampai segitunya karena si teman gue ini dia nggak mau ikutan marketplace ya dengan alasannya ya. Iya. Mungkin salah satunya seperti yang lu rasakan gitu ya. Pokoknya udah enggak. Atau mungkin bahasa duniawinya ngapain database gue juga ngapain gue bisa jualan, gue punya loyalis kok. Iya. Tinggal blast di sosial media, dicaplok juga habis langsung 14.000 pieces, 10.000 pieces sekalinya open order gitu. Nah maksud gue ternyata cara-caranya akhirnya gue nggak bilang di akad baru kan atau tidaknya, tapi lebih kepada bisa dapat privilege. Karena nggak dipungkirin si marketplace juga goyang bro. Iya. Akhirnya dia dengan gaya-gayanya kontak-kontakan gimana apa segala macamnya. Tapi gue nggak tahu kalau masalah akad ya. Iya, kita libur aja di kontak ya. Sama dia kok libur kenapa? Iya, Gitu. Karena iya. kan lumayan sekali di Ya sana. itu, nah kalau memang misalnya marketplace bisa tailor made apa ya, customize lah. Iya. Ya monggo-monggo aja nih juga ya dengan ada media seperti ini kan hati-hati dengan marketplace kalau ternyata misal ada satu dugaan bahwa dia menzolimi para pelaku UKM baik itu dunia akhirat gitu ya maksudnya ya. Kalau dunia kan kayak masa sih database aja lu nggak bisa mengasih. Iya. Kita ngomongnya sekarang bahasa duniawi ya, kalau bahasa dalil kan mungkin pemilik marketplace juga nggak tahu juga nih Iya, yang lagi betul. ngomongin apaan sih. Iya. Bisa jadi mungkin dia non muslim misalnya gitu. Ya. Benar. Kalau database sebetulnya bisa kita dapetin tapi dengan pengajuan gitu. Bisa. Tapi lama. Nah gitu. Pengajuannya benar-benar selama dia kita ngajuinnya memenuhi persyaratannya mereka dikasih. Tapi kalau tidak dikasih. Dahsyat. Gitu. Dahsyat juga ternyata visi misi Anda dan kawan-kawannya. Iya. Sedahsyat rasa ini juga sih. Saya sampai 3 cup loh. 3 cup loh yang makan. Varian ya. Bahaya. Sama varian. Sekali. Oh, semua varian nih ya? Iya. Nggak nyadar gue. Tuh, semua varian dan gila. Nih nilainya 11 dari 10 loh. Oh, Ngeri nih. Ini bentuk pertolongan Allah nih. Iya dong, siapa lagi? Ya, amin, amin. Iya kan? Dahsyat loh, semua varian nggak perlu ke kereta, ntar jadi KAI jadi komplain lagi. Kalau gitu ke tempatnya diri aja deh gitu. Tapi di kereta masih terus. Masih Masih insya Allah. Oke.
Kang Yadi, jadi melihat fenomenal seperti ini justru malah istri support atau sebaliknya? Karena biasanya kan isu lagi nih, ada penurunan 40%, apalagi Menteri Keuangannya ada di istri kan? Menteri Keuangannya ada di sana kan? Iya, gimana tuh? Ya balik lagi ke awal ya, karena kita tujuannya tadi itu bukan hanya sebatas untung rugi, tapi apa namanya, surga neraka. Nah itu yang kita pikirkan di situ. Jadi insya Allah kita fine saja sih, tenang saja. Tadi dengan hadirnya orang-orang yang memang sama kita luar biasa itu, dengan hadirnya Bang Dery juga kasih solusi juga, dan juga yang lainnya, para ustadz yang lainnya. Nah itu suatu ya tidak bisa dinilai dengan hilangnya tadi 40% itu. Insya Allah malah ini mungkin satu kenikmatan yang tidak bisa, ya tadi kenikmatan ya mungkin ini mudah-mudahan pertolongan Allah lagi hadir buat kita luar biasa. Insya Allah kita yakin akan hal itu, karena beberapa kali juga kita dari mulai pertama kita lagi mulai merintis tuh, baru ada karyawan dan lagi lagi bagus-bagusnya dulu tuh, kita sampai kehilangan 11 orang karyawan itu langsung di hari itu, dan juga Allah gantikan juga di hari besoknya itu dengan orang yang lebih baik gitu kan. Jadi dulu tuh memang waktu bulan puasa lagi bagus-bagusnya gitu ya, orderan pesanan, tiba-tiba kita harus merelakan 11 orang karena 11 orang itu ya tidak puasa pada saat itu. Jadi tidak puasa. Jadi kita ya udah, kalau kalian memang seperti itu ya udah, kalian jangan datang lagi ke kantor lagi, jangan datang lagi ke tempat kerja kami lagi. Ya udah, saat ini kita putus saat itu ya, putus kontrak kerja itu waktu itu. Dan alhamdulillah besoknya itu langsung diganti dengan orang baru ya, dari pesantren, dan sampai sekarang pun dan sampai sekarang pun 70% kita karyawan dari pesantren tersebut yang dekat kita, yang memang alhamdulillah di sana ada SMK-nya. Nah jadi kita tuh yakin bahwa kalau kita memang taat kepada Allah, pertolongan Allah itu akan selalu hadir untuk kita. Jadi memang kita yakini itu. Udah beberapa kali waktu pandemi kita sudah mengumumkan bahwa yaudah kita semuanya diliburkan di rumah saja semuanya gitu kan. Ternyata kita malah naik 300%. Wow. Waktu pandemi itu. Dan waktu endemi pun seperti dulu tadi ya, yang kita sempat sampai setelah endemi itu sampai 10% ya, disisakan turun 10%, turun 10% dari omset sekian, terus setelah itu ke 10%, dan kita bermuhasabah lagi apa yang kurang dari kita. Nah dari situ terus kita perbaiki. Jadi selalu kita perbaiki apa nih yang kurang dari kami. Padahal kita upaya sampai pernah belajar ke workshop dan sebagainya, tapi bukan berarti salah, tapi apa nih kira-kira yang bermuhasabah lagi, apa yang kurang dari kami untuk menolong agama Allahnya, di mana nih kita yang kurang. Nah di situ yang memang kita concernnya memang di situ, dan kita ingin betul-betul pengen menjadikan para pemimpin yang memang bersaksiah Islam di tim-tim kami yang insya Allah leader lah, lebih seperti dan alhamdulillah kita hadirkan, ada Pak Rangga, ada Pak Oki juga, ada juga tim yang lain yang tidak bisa kita hadirkan saat ini di sini. Alhamdulillah itu satu kenikmatan yang memang Allah buat saya dan istri. Jadi kita istri saya pasti sama dengan saya, jadi tidak ternilai lah. Bukan masalah nominal ya, kita sudah lewatlah masa itu insya Allah. Jadi dalam kondisi saat ini kita masih terus ya insya Allah disyukuri gitu. Masya Allah. Gitu Bang Dery. Kalau udah ke workshop gitu, ikhtiarnya kurang satu kayaknya. Workshop yang mana dulu? Tapi ya udah pernah ke workshop saya. Iya. Malah makin parah, jangan. Enggak, tapi itu tetap harus dilakuin menurut saya. Saya juga tetap ngusulin Pak Yadi, kemudian saya
berangkat ke workshop ini ya segala macam. Hmm. Kalau kita mah ngomongnya kita belajar dari Siti Hajar ya. Lari-lari nyari air dari Iya. Sofa ke Marwah, yang muncrat airnya kan dari kaki Nabi Ismail. Taunya di situ. Iya gitu. Taunya di situ. Kita udah ikhtiar kanan kiri, taunya malah di Nah, kakinya anaknya gitu Betul. ya. Jadi Masya workshop Allah. itu juga ranah ikhtiar. Oh. Ternyata bukan di situ. Oh. Lagi-lagi pertolongan Allahnya hadirnya di sini. Itu sih yang kita Insya Allah rasain. intinya mungkin kalau secara ikhtiarnya kita tetap maksimalkan Iya. ikhtiarnya. Hasilnya juga kita insya Allah kita serahkan kepada Allah. Lah kan memang kita tuntutnya cuma ikhtiar Iya, kok. betul. Hasilnya urusan Allah udah. Itu. Betul. Ya cuman mungkin ada poinnya yang kita tetap nanti kita pegang itu nanti pada saat nanti kiamat nanti Allah akan tanya yang 4 perkara itu. Jadi masalah umurnya, terus masa mudanya kita dipakai untuk apa. Nah itu yang konsen ke situ juga, yang kita terapkan untuk ke tim juga. Terus masalah hartanya yang diperoleh. Nah itu mungkin tadi dari kita sangat berhati-hati di masalah ini. Jadi harta diperoleh dengan cara apa dan kita Digunakan untuk digunakannya untuk apa juga. Dan yang terakhir mungkin ilmu ya. Jadi kita setiap hari itu pagi itu 1,5 jam gitu ada Apa tuh? kita Aktivitas sebutnya rutinitas pagi Jadi ngaji Riyadul Jannah namanya. Oh, di mana? Di kantor. Di kantor. Setiap hari itu seperti itu. Karena 1,5 jam. Oh, tim Masya itu ya, tim karyawan itu kan full 1 hari itu mungkin kan full di kantor ya. Iya. Kalau mereka hanya sebatas bekerja saja, tidak tidak membawa Nilai ruhiyah. nilai ruhiyah, membawa Allah setiap harinya, ya sayang sekali gitu. Iya. Sayang sekali mereka. Kasihan nanti kalau misalkan ditanya, terutama tanggung jawabnya kita sebagai pengusaha ya, Pemimpin pemimpin ya, Iya. nanti ditanya Perusahaan apa Aduh. itu yang sangat sekali ya, kita konsen di situ, kita perhatikan. Ini yang ngeri lah kalau masalah itu ya. Iya. Jadi Masya Allah. gitu. Ya, jadi jalannya ke depannya ternyata Allah udah mulai petakan pelan-pelan ya kelihatan. Iya, kelihatan banget. Kan dari segini, pertama dari segini, terus turun, naik sampai lebihin lagi kan, Eksponensial 300%. 300% kenaikannya. Ternyata Ngedrop sampai 10%. drop lagi, lika-likunya luar biasa sampai sekarang lagi turun lagi. Lagi naik, terus kita ambil bukan dari luar kan, tapi Iya. ambil keputusannya dari dalam. Dari dalam ternyata jegrek. Tapi kan insya Allah lihat peta-petanya udah mulai Udah kebayang. kebayang lagi nih pelan-pelan. Nggak ada apa-apanya kalau cuma misalnya turun 40%. Tapi kalau dengan menolong agama Allah kan. Iya. Ini baru 1 bulan sih Bang exit dari marketplace. Oh baru 1 bulan. bulan. Iya, Baru dan- 1 bulan udah dibukain sama ketemu orang-orang yang Masya Allah. Itu makanya saya bilang. Saya pikir ini udah kayak berbulan bahkan tahun. Enggak, itu kontan Allah bayarnya. Sebulan 30 hari doang nih. 3 minggu lebih Belum tepatnya. Wow. Awal Juli. Nggak perlu bayar 150 juta di podcast kasih solusi. Gila gue sampai buka red card gue nih. Udah pada tahu lah. Ya kan kita harus transparansi. Sama lu bisa kok dapetin cari tahu, lu tinggal kontak person gue. Iya. Nggak akan dijawab juga gitu. Iya. Main gue buka sekalian. Iya. Nggak perlu bayar segitu loh. Iya. Dan Masya yang Allah. ngundang nggak cuman sini, banyak Wih, tuh, untuk lihat. hadir di sana. Iya, ini pertolongan Allah langsung kontan saya bilang. Dan saya masuk ke sana, kantornya luar biasa, rutinitas pagi Riyadul Jannah, saya pasti senantiasa nangis kalau pagi-pagi. Karena ngaji tilawah, zikir pagi. Kemudian setiap karyawan di giliran dia harus menyampaikan live visionnya, bahkan sampai 60 tahun ke depan visimu seperti apa. Dan Pak Yadi, Budian, Xiaomi mengusahakan Xiaomi ini tuh bisa sinergi dengan apa yang menjadi visinya mereka. Visinya mereka siapa tahu bisa dihadirkan lewat dari Xiaomi. Itu kan Masya Allah. Masya Allah. Pagi ngaji, kita liko, halako dan segala macam melingkar bahas. Ditanya bahkan di luar jam kerja pun, sholatmu gimana? Kalau yang belum nikah, kamu bermaksiat pacaran apa enggak? Itu kita edukasi terus, edukasi dari para leadernya. Maka leadernya juga langsung dididik sama Pak Ya, dihadirkan ustadz-ustadz, guru-guru untuk bisa nanti menurunkan kepada tim-timnya yang di bawah. Itu visinya, makanya ini visinya bukan hanya sekedar untung rugi, surga dan neraka. Visi misinya pastikan bisnisnya ini bisa membawa ke surga. Nah, caranya supaya bisnis ini bisa membawa semua stakeholder yang ada di Xiaomi ini gitu hadir ke surga itu kayak gimana? Maka kita benar-benar mengusung konsep halal akad itu.
yang belum ada lembaga sertifikasinya. Maka kita hadirkan Dewan Syariah untuk bisa menelaah semua akad. Ya, akad karyawan, akad distributor sampai ke akad ini. Akad ya. Marketplace. Terus Iya. masalah ngomongin akad ini, kalau hadir di mungkin usaha apapun itulah, mau di Betul. kereta, mau dimanapun itu kan akadnya jual beli. Jual beli. Tapi yang mau saya bahas bukan akadnya melulu, tapi terkait arus kas. Kok ketawa sih? Ya oke lah, mungkin kan PT KAI kan pasti kan langsung kontan. Cuma maksud saya gini, Anda modalnya gimana? Apa sih? Kenapa sih? Anda ini Apa sih? menggiringnya luar biasa. Loh, badan usaha milik negara, ya pasti kan negara menjaga dong kehormatannya. alhamdulillah. Negara lo dijunjung tinggi. Nggak, maksudnya gini nih, terserah lo mau ikutan obrolannya apa enggak. Tapi gue berterima kasih sama KAI. Kenapa? Karena KAI adalah gerbong KAI, itu gerbangnya Xiaomi untuk viral. Wih, ya. Makasih betul. KAI. Keren. Ya. Gerbang, oh iya. Gerbongnya KAI, gerbangnya Xiaomi. Gue belajar dari lo bang, Iya. anak branding. Ya, mantap. Nah, berarti gimana kalau di KAI? Dari mulai runutnya di ujung obrolan teman-teman biar tahu nih, sekalian ini. Jadi solusi semua isinya. Cara masuk BUMN bisa masuk lah di perusahaan milik negara kereta api gitu loh ya. Sama bertahan dalam arus kas yang positif gitu. Mangga Pak Yadi. Dia ngelempar. Gue juga hati-hati, gue juga punya kepentingan juga, kok tenang aja. Jadi gue gak setajam diri yang dulu gitu. Penonton gue udah pada nyadar, bang lu tumben lo gak tajam lo sekarang gitu. Mainnya sama menteri mulu sih gitu. Gara-gara ada logo itunya ya. Iya, selamat datang di podcast Rezim. Logonya di mana? Sini. Gimana coba Kang? Iya. Apa ya? Kalau pertama masuknya tadi ya insya Allah karena pertolongan Allah juga, Insya Allah. tapi ada kurasi juga ya. Yang menentukannya memang dari konsumennya langsung, Oke. konsumennya, penumpangnya kereta api tadi itu yang memilih ya. Xiaomi akhirnya bisa hadir di kereta. Nah, secara pembayaran kerjasama dengan KAI itu kan kita tempo ya. Ya pasti kan secara arus kas tadi pasti ada Goyang lah. ya. Tapi ya kita sempat nyari investor juga. Kita sempat nyari investor Iya, juga. iya. Itu lucu tuh Iya, ceritanya. sampai nyari investor juga sampai istri saya sampai presentasi ya Persentase. untuk ke para investor. Iya. Oh, buat modal awal. Iya. Oh. Ya, kita Suntik modal, nyari-nyari. tambahan modal. Tapi tetap kita ada berbenturan di akad gitu. Akadnya gimana Iya, sih? akadnya memang belum sesuai dengan apa yang kita pahami lah gitu ya, belum. Jadi secara ininya sirka tapi sebetulnya bukan juga sirka gitu kan. Boleh tahu teknisnya nggak? Maksudnya biar teman-teman juga dapat solusinya. Maksudnya sirka tapi bukan sirka tuh gimana? Iya, Investasi tapi nggak mau rugi. investasi. Oh, Ya, nggak bisa. masih ada seperti hal seperti itulah. Iya. Oh, jadi Nah, kalau gue naruh sekian, lo harus balik sekian. Harus Ya, balik. masih melihat dari sisi modalnya lah gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi belum ada, dan Allahnya mungkin seiring berjalan tiba-tiba malah cukup sendiri gitu ya. Saya juga heran juga ya, cukup sendiri. Tapi memang karena kita kan juga dari sisi produksi juga kita ada mitra juga ya. Mitra yang kita bina gitu kan ya di sana. Jadi tidak semuanya oleh 100% produksi ini oleh kita. Jadi memang kita juga ngebina dari awal itu para sebut saja UMKM juga ya, tapi untuk produksi bumbunya, untuk produksi vendornya juga. Nah, itu kita bina juga, kita satukan frekuensinya, kita sama visinya juga. Nah, alhamdulillah kita saling tolong menolong di situ tuh. Akhirnya seperti itu. Jadi mereka apa yang mereka butuhkan, kita juga bisa mensupport mereka. Terus kita juga sama saling support. Jadi saling tolong menolong di sininya lah intinya seperti itu sih sebetulnya. Alhamdulillah kita juga sampai sekarang juga bertumbuh bersama gitu. Jadi sering berjalan ya
ya kita tidak sampai harus meminjam uang lagi ke permodalan kemana dan Lembaga sering ribawi berjalan, ya. apalagi lembaga ribawi ya. Alhamdulillah berjalan seperti biasa sih. Alhamdulillah dengan PT KAI dengan membayar sesuai dengan akadnya, sesuai dengan malah waktu awal itu sebelum jatuh tempo mereka udah bayar duluan. Nah itu yang pertolongan alurnya di situ. Sebelum jatuh tempo, misalkan kita 30 hari nih, di 15 hari, 17 hari atau di bawah 20 hari itu mereka sudah bayar duluan. Nah itu yang akhirnya membantu kita untuk terus secara Bernafas ya? secara kas itu positif gitu. Oke, boleh tahu teknisnya nggak sih? Ini ya udah kesebut juga lah ya, tapi kalau Ya, memang ada apa? batasan, dan tapi kan kayaknya harus ini udah terbuka ya, apalagi negara yang nyoroti kan. Sistemnya gimana sih Kang? Kalau mau terbuka aja, biar teman-teman tahu kalau masuk di pemerintahan gitu seperti apa sih cara main arus kasnya atau dagangnya atau modalnya biar nggak defisit gitu. Gini, berarti order modal untuk suntikan modalnya itu yang dimaksud tuh berapa untuk masuk ke sana? Iya kan? Berapa sebut aja misalnya? Iya. Berapa pieces? Ya taruhlah misalkan 1 minggu misalkan berapa ya? 100.000. Ya 100.000. Anggaplah gitu ya. 100.000 100.000 1 minggu. Misalkan, Berarti kan harus contoh. ngirim ke KAI 100.000. 100.000. 100.000 pieces. Iya, iya. Oke, ini kan ada HPP kan? Betul. Iya. Ada modal kan ya. Betul. Anggaplah sekian rupiah. Mm. Abis itu bayarnya turunnya cairnya? 1 bulan setelah itu, 1 bulan setelah pengiriman. Setelah pengiriman. Oh, cuma sebulan ya? 1 bulan setelah pengiriman kan Iya. ada masuk berkas dulu ke mereka dari pihak KAI itu si berkas diterima dulu, dicek dulu apakah sesuai atau tidak, nah itu baru masuk ke keuangan seperti itu. Oh iya ya, enggak Ya. saya pikir 3 bulan, 6 bulan gitu. Enggak ya? Enggak, alhamdulillah satu bulan kita. Tapi 1 bulan Itu ya cukup temponya. mengganggu cash flow juga sih. Tapi Iya, iya. maksudnya Tapi kan kita punya mitra yang memang bisa tempo juga. Nah, itu juga. ngerti. Kan kita punya Ya. mitra-mitra yang tempo juga. Jadi itu yang mempertemukannya di situ. Oh, ya Allah Bukannya. mudahkannya di situ. Ya Allah mudahkannya Soalnya di kan situ. rumus cash flow kan ya cash in cash out ya. Jadi Ya. gimana caranya kalau mau surplus atau profit dan surplus gitu ya. Betul. Uang masuk lebih cepat, uang keluar lebih lama, Nah, gitu dari kan situ poinnya juga. kan. Iya, Berarti betul. ketika kita mau uang keluar di Ya. bulan sekian, Ya, kita pertemukannya di situ juga. ternyata sama- vendor-vendor juga bisa ditempo. bisa ditempo, betul. Bisa dicocokin juga sama Iya. nanti uang masuknya di Iya, bulan depannya betul. dari klien Betul. kita. Karena kuota pembeliannya udah besar lah mungkin ya. Akhirnya seperti itu. Jadi bisa ditempo gitu. Oh, iya iya iya, gede banget ya. Iya, Tapi lagi-lagi DKI pertolongan Allah ini. Iya ya, Masya Allah. Biiznillah. Jadi belum nyampe Jogja aja udah habis ya. Terus gimana kalau udah di jalan udah habis? Ngontek Kang Yadi ngejar dari belakang. Oh iya. Gimana Pernah itu diisi ulang. Galon kali isi ulang. Ya, Apa isi stok bahasanya lah, ya? isi stok Isi lah. Ya. stok itu Eh. misalkan kalau Bandung Jogja di Kebumen baru diisi lagi. Emang ada mitra yang di Kebumen? Ya, karena biasa gitu. Jadi pengirimannya itu misalkan Semarang, Iya. Jogja, Daop. Jadi pengiriman seperti itu. Jadi kalau misalkan habis di sini nanti ada isi lagi di. Iya, berarti gandeng distributor setempat kan di sana dong. Enggak ke KAI. Jadi kirimannya dari sini ya, dari Garut. Nah, itu Cuman maksud saya. dikirimnya Kenapa langsung. nggak buka langsung di sana? Di titik-titik minimal reseller atau agen atau apa? Maksudnya kitanya gitu ya. Iya kan? Kan ngisi stoknya kan dari siapa? Dari Kita langsung pusat. dari Prinsipal dari pusat ya, kan? Berarti ya. ngirim dari Garut. Iya. Ya. Ngirim dari Garut ke apa tadi? Langsung Semarang. Misalkan ke titik-titik PTRSK-nya. Iya. Ya itu. Nah, Stasiunnya ya. kenapa nggak buka mitra di daerah Semarang maksud saya gitu? Hmm. Misalnya kan udah kebaca nih. Iya, iya. Bandung, Jogja. Berarti dia akan habis di mana? Tadi. Ya tadi di Tasik Di sudah. Tasik lah udah misalnya. habis, Di Tasik iya. udah habis. Betul. Kenapa nggak open Di kemitraan atau Kebumen gitu ya. Kebumen di Tasik ya gitulah pokoknya. Biar begitu udah berhenti nanti tinggal kontak-kontakan. Habis nggak? Ya kalau nggak habis ya misalnya belum. Ya di situ kan tetap bisa dipakai buat berjualan si distributornya setempat. Ongkir jadi lebih murah. Nggak tahu sih pilihannya apa gimana. Untuk saya sih belum sih. Belum. Nggak tahu nih nanti ke depannya. Ya Itu enggak, bagus maksudnya saya mau juga mancing idenya. gini. Saya aja yang buka distributor. bagus Official idenya. distributornya saya buka. Kalau ternyata demanding begini mah, tadi berhenti di mana? Betul. Ini gue kontak orang tim gue nih. Kan di mana tadi berhenti? Kira-kira aja ya.
Iya, tadi kayak pokoknya di tengah-tengah. Dia lagi nonton jangan daftar duluan ya. Gara-gara lu lihat udah menggiurkan ya. Di tengah-tengah Iya, biasa. Berarti jadi paling mudah Jogja, bisa jadi Semarang gitu kan. Karena ini kan bisa pengen itu bisa sampai Jawa Timur kan. Oh, Nah, stasiun yang di keretanya. Tasik. Saya pernah ngecek itu Ya, ketika dari Tasik juga Jogja, Heeh. Jogja berangkat naik kereta ke arah Bandung, ke Ah. arah Bandung. Kita tuh belum sampai ke Bumen kan udah kehabisan tuh. Sebelum Bumen apa tuh kota? Purworejo. Purworejo. Purworejo Stasiun udah habis. Purworejo. Ya, udah habis. Oke. Nanya kan ke restorannya. Masih ada Xiaomi, udah habis. Ya, kan kita ada ini kayak Mas. Gak apa-apa Kak, nanti tunggu aja pas udah lewat ke Bumen, nanti ada restock gitu. Jadi akhirnya nunggu-nunggu udah sampai ke Bumen langsung ke restoran, cek ternyata ada. Oke, besok gua ke Purworejo. Ada stasiun Purworejo ada? Ada. Nanti Dim temenin saya Dim kesana. Ke Purworejo kan ada ke stasiunnya, Iya. ya dong. Iya. Gue cari ruko kosong. Iya. Ya kan, gue buka distributor. Ya abis ini kita kalau mau oke kita habis di luar kita salaman lah. Beresin. Ya, nanti ada Beresin. ruko cara sana gue sewa. Ya lah ke distributor ya. Gue bikin store juga, bikin resto juga misalnya. Kan kalian ada restonya nggak sih? Hah? Resto gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti nggak perlu dibuka resto ya? Nggak ada. Berarti online semua. Iya, online. Retail. 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 Tapi kalau misal kayak contoh tadi ya, ngayal-ngayalnya ya, kalau kami bukain kayak resto gitu juga sembari untuk ngisi KAI di Purworejo, tapi kita buka store juga, masuk nggak? Bisa kita obrolin di belakang. Bisa kan ya? Iya. Oh, tapi ada marketnya, Iya. makanan begini. Banyak. Ada. Kan kita juga distribusinya kan ke tempat-tempat wisata. Ini kita kan positioningnya teman traveling halal. Oh. Nah di tempat wisata itu misalnya kayak di Lembang, di Garut itu ada di Cipanas, itu si distributor tuh seneng banget karena ini paling laris juga di Oh sana. gitu, tapi di Iya. daerah-daerah yang tadi di pertengahan gue tetap ngincar Bandung Jogja gitu gue. Tapi di situ ada tempat wisata nggak sih? Banyak. Banyak ya, ya bisa di antara itu kan, Iya. bikin store. Nah itu kayak gitu-gitu. Gitu sih. Oh mantap. Iya. Mudah-mudahan kedepannya banyak juga pengusaha Muslim yang nonton, nggak cuma Iya. ngejar cuannya Amin, aja, amin. tapi Satu lagi boleh apa Bang? tuh? Boleh. Iya, kan aku bagian branding ya. Iya. Dan kita kan sama-sama belajar tuh Bang. Kalau branding ini kan tujuannya utamanya atau tujuan akhirnya adalah mencari loyalitas. Ini pasti ke situ. Loyalitas konsumen. kan? Reputasi dan loyalitas. Iya, ya. reputasi dan loyalitas. Nah, di sini di Xiaomi itu tidak hanya mencari reputasi loyalitas konsumen. Tapi kita cari cari loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Allah larang, meskipun konsumen mau, contoh marketplace tadi. Marketplace kan demand-nya tuh banyak banget. Kang, kenapa kok tutup? Kenapa kok tutup? Ya kita terang-terangan, kita sedang fokus untuk Pasar sendiri. iya, akad halal integrity. Maka ya konsumen mau tapi Allah nggak mau, ya kita pilih Allah aja. Kenapa? Karena Allah sang maha pemberi rezeki, bukan konsumen. Ngeri. Gue udah ngomong-ngomong begini nih. Masya Allah. Ini mudah-mudahan kami pun juga kecipratan amal jariahnya karena Amin, turut amin, amin, mensupport. amin. Ya dong. Amin ya Rob. Turut mensupport. Betul kan? Kerasa tuh? banget kan dengan exit dari marketplace, Bang Dery tertarik jadi distributor. Nah. Ini juga pertolongan Allah Oh kan? iya, pertolongan Allah tuh. Makanya bingung mau duit nganggur, gue bingung mau dikemanain. Waduh. Amin. Enggak, nanti kita ngobrolin ya. Ini menarik juga nih kalau emang demandnya oke. Soalnya saya banyak ngobrol juga sama Mbak Nilam kok tentang kalian pertolongan Allah juga. Kok bisa-bisanya Mbak Nilam membuka istilahnya dalam-dalamannya kalian kan akhirnya jadi kayak udah gue kontak deh. Coba pengen duduk. Bang Nilam nggak pernah kita bayar kan? Iya. Pertolongan Allah lagi kan? Bahkan niatnya tuh modus gue tuh sebetulnya pengen ngobrol tentang bisnisnya kalian. Tapi gue kasih bonus duduk di sini tau gak? Gak ada invoice tau gak? Ya Allah, terima Ya, kasih. Masya Allah. Allah. Kalau pengen tahu informasi lebih lanjutnya, coba buka aja di sosial medianya Xiaomi. Nah ini dia nih, 55.000 orang sudah percaya pada Xiaomi dan saya suka sekali dengan positioningnya. Saya juga orang brand gitu ya, maksudnya ngelihat bahwa dia fokus pada traveling gitu kan, jalan-jalan, kemudahan dan seterusnya. Karena kelihatan dari key visual di awal juga sudah nampak ya, ada kereta, ada pesawat. Ya lah. Nggak salah pilih nih betul ya. Dia udah lulus deh. Jangan lu masuk diem-diem di kelas brand gue. Oke, ke bawah. Oke, Bisa nice. bikin brand dong. Bisa bikin brand. Pak Bi. Iya. Yoi. Cuman yang atas lagi. Nah, dulu langsung aja kalau informasi lebih lanjut atas. Nah, ini langsung klik di sini ya. Ya. Oke. Itu ordernya berarti gua bantu dong coba. Di mana Ini, order. website kalian tuh yang aslinya? Oh, xiaomistore.com. Xiaomistore.com, diklik coba. Coba diklik. Nah, ya.
karena nggak ada lagi di marketplace untuk saat ini, nggak betul. tahu nanti kalian gimana ke depannya gitu ya. Ya ini. Masya Jadi tinggal langsung pilih-pilih aja produk-produknya, Allah. masukin data, alamat, nomor HP, langsung muncul Udah simpel ya. ongkir dan simpel bang. Tuh, udah 3 proven loh. Nah, Emang Tasya Farasya doang pun bisa approval. Approve doang nggak? Ini Deriansa approve nih. Cheers. Iya. Ada di sini ya. Ya. Nah, lo tinggal ordernya berarti payment gateway-nya di mana? Cara Langsung bayarnya? bawah nanti. Oh, di paling bawah. Coba ke bawah, Iya. bawah Dim. Di scroll terus. Wih, Ya habis lengkap milih nih. itu nanti. Udah langsung. nanti tinggal beli. Oh iya, karena butuh alamat ya. Iya betul. Ada kecamatannya Nanti- di mana? Iya muncul ongkirnya berapa. Dan Ongkir kita tinggal pilih tuh ekspedisinya mau apa aja. Oh, bisa milih juga, ada Bisa UI-nya milih. juga. Iya. Oke. Ekspedisinya mau apa? Nanti kalau punya kupon, nah Xiaomi Oke, nah masukin kupon. San. Apa namanya cewek itu? Iya, kuponnya untuk potongan. Potong berapa? Lu nggak mau Potongan- buat kasih solusi ke spesial? Boleh dong kita bikinin. Coba aja. Iya. Pokoknya lu cek aja deskripsi di bawah ya. Iya, siap. Kasih privilege dong buat penonton saya dong. Oke. Ya nggak ya? Pakai kupon itu nanti ya Pakai kupon kasih solusi. iya, Xiaomi kasih solusi. Xiaomi kasih solusi. Xiaomi kasih solusi. Nanti tinggal dimasukin, udah tinggal berapa nyampe berapa lama? Kan gini, kalau pakai marketplace mungkin berapa lama? Bisa menandingi nggak? Apanya? Sampainya? Iya, kecepatan deh. Sama bisa. Oh, sama ya? Sama. Wah. 2 hari 3 hari begitu sesuai dengan jasa ekspedisinya yang dia pilih gitu. Apakah reguler, one night atau yes atau segala macam. Kalau lewat transportasi online? Hmm? Lewat transportasi online? Bisa. GoFood, GrabFood? Oh, Ada instan belum. Yang Belum instan, ada. Belum. Tapi ada di Instan. sana nggak kalian? Hah? Di GrabFood, GoFood ada? Kan sama, Bang. Oh, nggak sih mau mancing tadi soalnya lu nyerangnya Shopee mulu sama itu. Sama. Sama-sama presentase. Sendiri aja lebih bisa ngatur sendiri ya. Iya, alhamdulillah insyaallah barakallah. Ya, Allah kita cari barik Fik. keberkahan. Masuk semuanya di situ. Insya Allah kita bisa ngomong di belakang lah soal masalah distributor lah ya. Gampang, Bang. Kita kasih solusi.